Sains akal budi, skeptisisme, dan soal sains di mata kaum humanis menurut Stephen Low dan Anthony Clifford Grayling. Stephen Low dalam artikel Science, Reason, and Skepticism pada buku The Wiley-Blackwell Handbook of Humanism mengemukakan beberapa hal. Pertama adalah sains dan akal budi. Sains merupakan salah satu pendekatan atau metode yang digunakan untuk memahami realitas berdasarkan cara kerja ilmiah. Sains adalah penemuan yang relatif baru dan dikembangkan pada abad 16 dan 17. Francis Bacon merupakan filsuf yang mempunyai perhatian besar terhadap sains. Dalam sains, ilmuwan mengumpulkan data melalui observasi dan eksperimen. Hal ini dilakukan dalam rangka membuat rumusan hipotesis dan teori. Teori yang sudah ditemukan lalu diuji atau diperiksa melalui observasi. Pengujian teori yang bersifat sistematis dan ketat merupakan landasan metode ilmiah sains. Olehnya teori dan prediksi yang ditemukan harus jelas serta presisi, dapat diukur secara matematis, objektif, dan tepat. Karena ilmuwan adalah manusia, mereka rentan terhadap tekanan sosial, psikologis, finansial, dan lain-lain. Realitas itu seringkali berpengaruh ketika ilmuwan melakukan observasi dan merumuskan teori. Bahkan tidak mengherankan apabila teori yang dirumuskan terkesan bias. Namun penerapan metode ilmiah yang ketat pada dasarnya mampu mengantisipasi terjadinya bias dalam sebuah teori. Selanjutnya, menilai keyakinan rasional berdasarkan pendekatan non-ilmiah. Metode atau cara kerja ilmiah merupakan sarana yang ampuh untuk membentuk keyakinan yang rasional. Namun tidak semua keyakinan yang rasional diperoleh melalui metode ilmiah. Olehnya keyakinan tersebut hendaknya diyakini secara wajar ketika memperoleh bukti dan argumen. Hal ini dimaksudkan supaya ilmuwan tidak curiga dan tertipu. Kepercayaan atau keyakinan dapat didukung atau disangkal dengan metode non-empiris tanpa observasi. Hal ini disebut sebagai kebenaran konseptual. Kebenaran konseptual merupakan keyakinan yang diperoleh tanpa harus melakukan observasi. Meskipun sains diyakini sebagai metode ilmiah yang kuat, tetapi metode non-ilmiah yang rasional juga mempunyai tempat apabila keyakinan yang diberikan masuk akal atau logis. Olehnya, sains hanyalah salah satu cara untuk mencapai atau memperoleh keyakinan yang masuk akal. Dengan begitu, tidak tepat apabila ilmuwan memutlakkan sebuah cara kerja dan meyakininya sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh kebenaran. Selanjutnya adalah kekuatan akal budi dan sains. Teori-teori ilmiah seringkali diadopsi secara tentatif dan hati-hati. Terkait hal ini, metode ilmiah memungkinkan manusia menumbangkan berbagai macam mitos. Metode ilmiah mempunyai jasa besar dan memahami sifat alam semesta. Para humanis menghargai kemampuan sains dan akal budi. Keduanya mampu mengungkapkan dan mendekatkan manusia pada kebenaran. Sains dan akal budi memungkinkan manusia peka terhadap kebenaran dan keyakinan. Manusia mempunyai kapasitas menghasilkan sistem kepercayaan palsu, kaya, dan menggoda. Misalnya, hampir setiap budaya mengembangkan kepercayaan kepada makhluk gaib dan yang adikodrati. Berhadapan dengan sistem kepercayaan itu, para humanis bersikap skeptis karena sistem kepercayaan yang diajukan sekedar merayu atau membujuk. Namun, seringkali manusia terpesona dan meyakini sistem kepercayaan semacam itu. Padahal sistem kepercayaan tersebut telah dibantah, tidak kompatibel, dan eksklusif. Menurut ilmuwan dan humanis seperti Carl Sagan, extraordinary claims require extraordinary evidence. Klaim luar biasa menuntut bukti luar biasa. Jika kita menghargai kebenaran, penting bagi kita untuk menerapkan sains dan akal budi sebagai filter. Karena alasan inilah, para humanis bersikeras
menundukkan klaim religius, dan menjunjung tinggi cara kerja ilmiah. Selanjutnya, Stephen Loy mengungkapkan sains sebagai ancaman bagi keyakinan agama. Berdasarkan studi ilmiah, sejumlah klaim religius atau agama terbukti salah. Terkait itu, menurut catatan Low, kelompok kami menjabarkan 3 contoh yang akan dikemukakan Low. Pertama adalah Young Earth Creationism, sebuah kelompok yang meyakini dan menegaskan bahwa alam semesta diciptakan Allah pada 6.000 tahun yang lalu. Keyakinan dan penegasan itu didasarkan pada sumber-sumber Alkitabiah. Namun keyakinan dan penegasan kelompok ini dinilai tidak tepat. Abad 17, Uskup James Ussher melakukan studi yang didasarkan pada kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Uskup ini menyimpulkan bahwa penciptaan terjadi pada malam sebelum tanggal 23 Oktober 4004 sebelum Masehi. Selain itu, kelompok ini kemudian dibantah secara empiris oleh aliran ilmu-ilmu kosmologi, geologi, dan arkeologi. Kedua, soal On Earth Centered Universe. Kosmologi mendominasi alam pikiran awal abad 17 dan memperoleh dukungan dari Gereja Katolik. Terkait hal ini, kosmologi yang didukung Gereja Katolik meyakini bahwa bumi yang dikelilingi matahari diyakini sebagai pusat alam semesta. Pandangan ini juga didukung oleh kitab suci pada Mazmur 96 ayat 10 dan Yosua 10 ayat 12-13. Galileo Galilei menolak dan menyatakan bahwa pandangan kosmologi dan Gereja Katolik salah, karena bukan matahari yang mengelilingi bumi, melainkan bumi yang mengelilingi matahari. Salah klaim yang ketiga adalah the power of prayer. Banyak orang meyakini kekuatan doa. Kekuatan doa diyakini mampu menyembuhkan seseorang ketika menderita sakit. Namun, studi ilmiah terkait doa menunjukkan bahwa keyakinan tersebut tidak tepat. Doa tidak memberikan pengaruh apapun bagi seseorang yang menderita sakit. Selain ketiga contoh, sebagaimana diuraikan tadi, ada juga teori evolusi Darwin. Teori evolusi Darwin membuat Gereja Katolik gugup, karena gagasan Darwin tidak selaras atau bertentangan dengan narasi penciptaan dalam Kitab Kejadian. Kitab Kejadian menunjukkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, atau creatio ex nihilo. Selanjutnya, ancaman akal budi atau rasionalitas terhadap agama. Dunia diliputi rasa sakit, penderitaan, kejahatan moral, dan lain-lain. Realitas tersebut memungkinkan manusia meniadakan keberadaan Allah. Jika Allah Maha Kuasa dan baik hati menciptakan segala sesuatu baik adanya, maka dari mana rasa sakit, penderitaan, kejahatan moral, dan lain sebagainya itu muncul? Stephen Low kemudian mengemukakan adanya strategi-strategi penguatan atau strategi bertahan dalam perdebatan dua kubu antara sains dan agama. Keduanya sering muncul dengan 4 strategi pembelaan dalam pertentangan di antara mereka. Yang pertama adalah skeptisisme selektif. Sains dan akal budi atau rasionalitas merupakan cara kerja yang dapat diandalkan untuk sampai pada keyakinan atau kebenaran sejati atau true belief. Selain itu, sains mempunyai rekam jejak yang bagus dalam mengungkap kebohongan dan kebenaran. Hal ini dilakukan dengan menggunakan penalaran induktif. Terkait hal ini, keyakinan para humanis yang menyatakan bahwa sains dan akal budi atau rasionalitas dapat diandalkan untuk memperoleh keyakinan atau kebenaran sejati masih bisa diperdebatkan. Orang-orang yang menjunjung tinggi agama dapat bertanya demikian kepada para penganut sains dan akal budi atau rasionalitas. Bukankah sains dan akal budi atau rasionalitas merupakan posisi iman? Karena setiap aliran kepercayaan yang dianut didasarkan pada iman.
mengimaninya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keyakinan agama tidak kurang masuk akal apabila dibandingkan dengan keyakinan sains dan akal budi atau rasionalitas. Dengan begitu, pertanyaan tersebut dilontarkan dalam rangka membawa agama dan sains sampai pada tataran irasionalitas dan rasionalitas yang sama. Kedua adalah reinterpretasi. Reinterpretasi yang dimaksud oleh Stephen Low adalah jika ramalan profesi agama yang didasarkan pada kitab suci tidak selaras dengan data atau bukti, maka orang-orang beragama harus menafsirkan ulang pandangan yang diyakini kebenarannya. Terkait hal ini, kisah penciptaan sebagaimana dilukiskan dalam kitab Kejadian tidak lagi dibaca secara harafiah. Kisah penciptaan tersebut mempunyai nilai dan makna yang dianggap tepat setelah ditafsir ulang. Selanjutnya adalah strategi menjelaskan. Menurut para ahli kitab suci, kitab Kejadian tidak boleh ditafsir secara harafiah. Terkait hal ini, suatu teori dapat dikonfirmasi dengan cara membuat prediksi. Maka membuat prediksi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk memberikan suatu penjelasan. Dan yang terakhir adalah tuduhan saintisme. Menurut David Hume, sains mengungkapkan pertanyaan, persoalan yang terjadi adalah. Sedangkan moralitas mengungkapkan pertanyaan, yang seharusnya terjadi adalah. Namun, kita tidak dapat membenarkan kesimpulan yang seharusnya atau ought dengan menarik fakta adalah is. Terkait ought dan is ini, sains tidak akan mampu menjawab semua pertanyaan. Partikel subatom dan planet pada dasarnya tidak teramati. Tetapi karena teori tentang subatom dan planet memiliki konsekuensi empiris dapat diamati, maka keduanya dapat dikonfirmasi ataupun disangkal. Hal ini juga berlaku bagi agama, bahwa jika Allah menjawab doa manusia, maka jawaban tersebut dapat diperiksa atau dibuktikan. Setelah mengemukakan apa yang disampaikan oleh Stephen Low, muncul pertanyaan, sains di mata kaum humanis, apa yang sains bisa berikan bagi manusia? Dalam pidatonya, Darwin, Humanism and Science, Anthony Clifford Grayling menyebut bahwa term humanisme masih dapat diperdebatkan. Humanisme, suatu etika yang hendak mencari jawaban atas pertanyaan, bagaimana manusia harus hidup, bagaimana masyarakat dibentuk, sehingga melahirkan individu-individu yang baik. Kita berharap sains, baik ilmu alam dan ilmu sosial, dapat memberi jawaban tentang kodrat manusia dan kondisi-kondisi manusia. Karena itu, metodologi sains coba diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan lagi mengandalkan teks-teks kuno, ajaran pemuka agama, tetapi dari pengalaman empiris manusia yang amat kaya. Dalam kenyataan, ada jurang antara sains dan ilmu-ilmu kemanusiaan atau humanisme. Sering dibangun anggapan bahwa sains dan teknologi yang memiliki manfaat bagi dunia daripada filsafat dan Yunani Romawi kuno. Tetapi anggapan itu juga sering diluruskan pihak-pihak tertentu, bahwa kebudayaan saintifik dan humanis lebih baik berjalan bersama. Menurut Grayling, sains itu tidak memberi jawaban final bagi problem yang kita hadapi. Namun sains itu memberikan bukti. Ketika muncul pertanyaan dari editor Nature, John Maddox, sains apa yang punya jawaban final? Mekanika kuantum, kosmologi, atau biologi? Grayling menjawab, sains tidak punya jawaban final. Sains mengandung rasionalitas dan kontekstualisasi. Rasionalitas dan kontekstualisasi ini berjalan seiring tumbuhnya agama-agama, tetapi rasionalitas dan kontekstualisasi
tidak bisa semata-mata diterapkan dalam agama-agama. Agama memiliki cara berevolusinya sendiri. Dalam sejarah, agama-agama bisa kita lihat evolusinya. Sebetulnya agama itu adalah sains dan teknologi yang coba menjelaskan fenomena-fenomena alam, sehingga kemudian kita bisa mengontrol alam. Orang primitif menjelaskan fenomena-fenomena alam itu dengan cara yang natural. Manusia memproyeksikan dari kapasitasnya sebagai agen, sehingga mereka yakin bahwa pasti ada agen di balik semua ini sebagai penyebab utama atau kausa prima. Jika kita menerapkan rasionalitas dan kontekstualitas pada agama-agama, kita akan tahu mengapa hanya akan ada sedikit agama yang bertahan di dunia ini. Kebanyakan agama akhirnya hilang seiring perkembangan pengetahuan dan rasionalitas. Terhadap soal kodrat manusia, sains dapat menjelaskan kodrat kita sebagai manusia dan tentang dunia di mana kita tinggal saat ini. Sains adalah pencapaian terbesar manusia. Sains seperti orang-orang Renaissance yang mengagumi pencapaian manusia dalam seni dan musik. Sains adalah pencapaian kolektif terbesar manusia dalam sejarahnya. Kita bisa belajar dari sains dan menerapkan cara berpikir sains. Dari sains, kita punya kesempatan lebih baik untuk berkembang daripada sejarah agama yang pernah memberi kita harapan-harapan. Itulah yang disampaikan Grayling dalam pidatonya. Para humanis mungkin tidak dapat menjawab semua pertanyaan besar tentang kehidupan. Oleh karenanya, sebenarnya para humanis tidak boleh mengesampingkan jawaban tertentu, termasuk agama. Jadi, untuk mencapai kebenaran atau keyakinan sejati, agama, sains, rasionalitas, dan apapun itu harus berjalan beriringan. Terima kasih atas perhatiannya.